Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pernahkah Anda merasa ragu dalam iman? Pernahkah hati bertanya, apakah jalan yang kita tempuh benar? Jika Anda merasakan ini, jangan khawatir, Anda tidak sendirian. Keraguan bisa menjadi ujian yang membawa kita kepada keimanan yang lebih kuat. Tapi bagaimana cara menghadapinya? Mari kita bahas bersama dalam video ini. Tetap bersama kami di Islamic Reminder. Sebelum kita lanjut, jangan lupa untuk like, subscribe, dan aktifkan lonceng notifikasi agar tidak ketinggalan konten terbaru dari Islamic Reminder. Bagikan video ini ke teman dan keluarga. Semoga menjadi amal jariah yang bermanfaat. Sekarang, mari kita lanjutkan pembahasannya. Saudara-saudaraku yang dirahmati Allah, setiap manusia pasti mengalami pasang surut dalam keimanan. Ada saatnya kita merasa begitu dekat dengan Allah, dan ada pula saat kita merasa jauh. Ini adalah hal yang wajar. Bahkan para sahabat Nabi SAW pun pernah merasakan hal yang sama. Rasulullah SAW bersabda, "Iman itu naik dan turun, maka mintalah kepada Allah agar iman kalian tetap di hati." Hadis riwayat Hakim. Keraguan bukanlah tanda bahwa kita telah tersesat, tetapi bisa menjadi pengingat bahwa kita perlu mendekatkan diri kepada Allah. Maka, jangan biarkan keraguan menjauhkan kita dari agama, tapi jadikan sebagai alasan untuk memperkuat iman. Bagaimana cara menyikapi keraguan dalam iman? 1. Jangan takut, hadapi dengan tenang. Keraguan sering kali datang secara tiba-tiba. Pikiran mulai mempertanyakan hal-hal yang sebelumnya kita yakini, dan kita merasa gelisah. Namun, langkah pertama yang harus kita ambil adalah tetap tenang. Jangan panik, jangan langsung menyimpulkan bahwa iman kita telah hilang. Keraguan itu seperti awan mendung yang menutupi matahari. Matahari tetap ada di sana, hanya saja tertutup sementara. Begitu juga dengan iman kita. Ketika keraguan datang, kita perlu menenangkan hati dan menghadapinya dengan pikiran jernih. Salah satu kesalahan terbesar yang sering terjadi adalah ketika seseorang mengalami keraguan, ia justru menjauhi ibadah dan komunitas yang menguatkan iman. Ini ibarat orang yang sedang haus, tetapi justru menjauhi sumber air. Padahal, dalam kondisi inilah kita justru harus lebih dekat kepada Allah dan mencari jawaban atas pertanyaan-pertanyaan yang mengganggu hati kita. Ingatlah bahwa Allah tidak akan meninggalkan hamba-Nya yang sungguh-sungguh mencari kebenaran. Jika kita mencari jawaban dengan hati yang tulus, Allah pasti akan membimbing kita. Allah berfirman, "Dan orang-orang yang bersungguh-sungguh mencari keridhaan Kami, pasti akan Kami tunjukkan jalan-jalan Kami." Quran Surat Al-Ankabut ayat 69. Jadi jangan takut saat mengalami keraguan. Sebaliknya, jadikan itu sebagai momen untuk semakin mendekat kepada Allah. 2. Perdalam ilmu untuk memperkuat keyakinan. Seringkali keraguan muncul bukan karena iman kita lemah, tetapi karena kita kurang memahami agama dengan benar. Banyak orang merasa ragu terhadap Islam bukan karena ada yang salah dalam agama ini, tetapi karena mereka belum cukup memahami ajarannya secara mendalam. Bayangkan seseorang yang pertama kali melihat sebuah mesin yang rumit. Jika ia tidak memahami cara kerja mesin tersebut, ia mungkin akan berpikir bahwa mesin itu tidak berguna. Namun jika ia mempelajari bagaimana mesin itu bekerja, ia akan menyadari betapa sempurna dan canggihnya desainnya. Begitu pula dengan Islam. Semakin dalam kita mempelajarinya, semakin kita akan menyadari kebenaran dan kesempurnaannya. Itulah mengapa Allah berfirman, "Maka bertanyalah kepada orang yang mempunyai pengetahuan, jika kamu tidak mengetahui." Quran Surat An-Nahl ayat 43. Jangan biarkan keraguan menghentikan langkah kita. Sebaliknya, jadikan itu sebagai motivasi untuk belajar lebih dalam. Berikut beberapa langkah yang bisa kita lakukan
untuk memperdalam ilmu dan mengatasi keraguan. Membaca dan memahami Al-Quran dengan tafsirnya. Al-Quran adalah sumber kebenaran yang tidak akan pernah salah. Banyak pertanyaan dan keraguan bisa terjawab jika kita membaca dan memahami makna ayat-ayat Allah dengan bimbingan ulama yang terpercaya. Mempelajari hadis dan sejarah Islam. Dengan memahami bagaimana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan para sahabat menghadapi berbagai ujian dalam keimanan mereka, kita akan mendapatkan banyak inspirasi dan jawaban atas pertanyaan yang ada dalam hati kita. Mendengar kajian dari ulama yang kredibel. Di era digital ini, kita bisa dengan mudah mengakses kajian dari para ulama dan ustadz terpercaya. Dengarkan penjelasan mereka, karena bisa jadi jawaban yang kita cari telah tersedia dalam ilmu mereka. Bertanya kepada ahli agama. Jika ada hal yang masih belum jelas, jangan ragu untuk bertanya kepada orang yang lebih memahami agama. Terkadang, sebuah pertanyaan yang sederhana bisa membawa kita kepada jawaban yang menguatkan iman. Jangan biarkan kebingungan merusak keyakinan kita. Lawan dengan ilmu, dan mintalah kepada Allah agar diberikan pemahaman yang benar. 3. Perbanyak zikir dan doa. Hati manusia sangat mudah terpengaruh oleh keadaan. Jika kita jauh dari zikir dan doa, maka hati kita akan menjadi lemah, sehingga lebih mudah disusupi keraguan dan kegelisahan. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, hanya dengan mengingat Allah hati menjadi tenang. Quran Surat Ar-Ra'd ayat 28. Setan akan selalu berusaha menanamkan was-was di dalam hati manusia. Dia akan membisikkan berbagai keraguan untuk menjauhkan kita dari Allah. Salah satu cara terbaik untuk melawan ini adalah dengan memperbanyak zikir dan doa. Zikir sebagai penguat iman. Zikir bukan hanya sekadar bacaan di lisan, tetapi juga cara untuk menguatkan hubungan kita dengan Allah. Ketika kita sering menyebut nama Allah, hati kita akan semakin yakin dan tentram. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengajarkan berbagai zikir yang bisa kita amalkan, seperti La ilaha illallah wahdahu la syarika lahu, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Tidak ada Tuhan selain Allah, tiada sekutu baginya, miliknya kerajaan dan segala pujian, dan Dia Maha Kuasa atas segala sesuatu. Membaca zikir ini secara rutin akan membantu kita menguatkan keyakinan kepada Allah. Doa agar dikuatkan dalam iman. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sering berdoa, Ya Allah, teguhkanlah hatiku di atas agamamu. Hadis riwayat Tirmidzi. Doa ini menunjukkan bahwa bahkan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pun masih meminta keteguhan iman kepada Allah. Maka, kita sebagai manusia biasa tentu lebih membutuhkan doa ini. Setiap kali hati mulai goyah, berdoalah kepada Allah dengan sungguh-sungguh. Sholat dan hubungan dengan Allah. Jangan biarkan keraguan menjauhkan kita dari sholat. Justru, dalam kondisi inilah kita harus semakin menjaga sholat kita. Sholat adalah cara paling langsung untuk berbicara dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika kita bersujud, kita berada dalam keadaan paling dekat dengannya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, keadaan seorang hamba yang paling dekat dengan Tuhannya adalah saat ia bersujud. Maka perbanyaklah doa di dalamnya. Hadis riwayat Muslim. Jika kita merasa jauh dari Allah, jangan tinggalkan salat. Justru, lakukan dengan lebih khusyuk dan penuh harap agar Allah meneguhkan hati kita. 4. Dekati lingkungan yang baik. Lingkungan memiliki pengaruh besar dalam kehidupan kita, termasuk dalam hal keimanan. Jika kita dikelilingi oleh orang-orang yang imannya kuat, maka kita juga akan terdorong untuk lebih dekat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebaliknya, jika kita berada dalam lingkungan yang penuh dengan keraguan dan pemikiran negatif tentang agama, maka kita akan lebih mudah terbawa arus.
Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, seseorang itu mengikuti agama sahabat dekatnya, maka hendaklah kalian melihat siapa yang menjadi sahabatnya. Hadis riwayat Abu Dawud. Ada beberapa langkah yang bisa kita lakukan untuk memperbaiki lingkungan kita, yaitu bergabung dengan komunitas muslim yang positif. Cari teman-teman yang bisa mendukung kita dalam keimanan. Ikutlah dalam majelis ilmu, kelompok kajian, atau komunitas yang aktif dalam dakwah. Jauhi lingkungan yang bisa melemahkan iman. Jika kita sering berada dalam lingkungan yang meragukan agama atau sering mengajak kepada maksiat, kita perlu menjaga jarak. Bukan berarti kita harus memusuhi mereka, tetapi kita harus lebih selektif dalam memilih pengaruh yang masuk ke dalam diri kita. Carilah guru yang ahli agama. Jika kita merasa bingung dengan pertanyaan dalam hati, jangan diam sendiri. Bertanyalah kepada ustadz atau ulama yang memiliki ilmu dan pemahaman yang kuat tentang agama. Memilih lingkungan yang baik adalah salah satu cara paling efektif untuk menjaga keimanan kita tetap kuat. 5. Bersabar dan tetap istiqomah. Keimanan bukan sesuatu yang statis, tetapi sesuatu yang harus terus dijaga dan diperjuangkan. Ada saat di mana iman kita naik, dan ada saat di mana iman kita turun. Ini adalah hal yang wajar dalam perjalanan spiritual kita. Imam Ibnu Qayyim rahimahullah berkata, seseorang tidak akan bisa mencapai keyakinan yang kokoh sebelum ia melewati fase keraguan. Artinya, keraguan bukanlah akhir dari perjalanan, tetapi bagian dari proses menuju keyakinan yang lebih kuat. Berikut adalah beberapa hal yang bisa kita lakukan untuk tetap istiqomah dalam iman. Jangan menyerah dalam perjuangan iman. Saat merasa ragu, jangan langsung menyerah. Ingat bahwa setiap orang memiliki ujian keimanan, dan Allah melihat bagaimana usaha kita untuk tetap bertahan. Teruslah beribadah meskipun hati masih goyah. Kadang kita merasa malas atau tidak bersemangat dalam beribadah. Tetapi jangan tinggalkan ibadah hanya karena perasaan itu. Ibadah bukan hanya soal perasaan, tetapi juga soal ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bersabarlah dalam mencari jawaban. Tidak semua pertanyaan akan langsung terjawab dalam satu malam. Terkadang, butuh waktu dan perjalanan panjang untuk menemukan jawaban yang benar-benar menguatkan hati. Bersabarlah dan teruslah mencari dengan niat yang tulus. Allah berfirman, dan bersabarlah sesungguhnya Allah bersama orang-orang yang sabar. Quran Surat Al-Anfal ayat 46. Jika kita tetap bersabar dan istiqomah, maka Allah akan memberikan kita ketenangan dan keyakinan yang lebih kuat dalam hati kita. Keraguan bukanlah tanda bahwa kita tersesat, tetapi bisa menjadi kesempatan untuk semakin mendekat kepada Allah. Jangan biarkan keraguan melemahkan iman kita. Perbanyak zikir dan doa, dekati lingkungan yang baik, dan bersabarlah dalam perjuangan iman ini. Jika video ini bermanfaat, jangan lupa like, share, dan subscribe untuk terus mendukung dakwah ini. Tuliskan di kolom komentar jika Anda pernah mengalami keraguan dalam iman dan bagaimana Anda mengatasinya. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala selalu membimbing kita di jalan yang lurus. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.